Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bahas lagi soal PPG dalam jabatan tahun 2024, part yang ke-7. Kita mulai soal nomor 43. Lembaga mandiri yang dibentuk untuk berperan dalam peningkatan mutu pelayan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan adalah titik-titik. Apakah A. Dewan Pendidikan, B. KKG, C. Komite Sekolah, D. OSIS atau KE? Tidak semua jawaban benar. Mari kita lihat pembahasannya. Jawabannya tentu saja adalah yang C, yaitu Komite Sekolah. Karena Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang dibentuk dan juga berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dukungan, tenaga, sarana, prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Kita lanjut soal nomor 44. Jangan lupa di like, di share. Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Berkaitan hal tersebut, pendidikan anak usia dini yang dapat dikategorikan dalam jalur pendidikan formal ya, kira-kira apa? Apakah yang A. TK dan RA, B. TK dan keluarga, C. KB dan TPA, D. TPA dan RA, E. TK dan TPA. Nah, kita lihat pembahasannya. Jawabannya tentu saja adalah yang A, yaitu pendidikan anak usia dini atau PAUD dan juga taman anak-anak dan juga RA ya. Jadi ada yang A jawabannya, yaitu taman anak-anak dan RA. Kita langsung ke soal nomor 45. Lulusan sekolah yang berkualitas menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional memiliki berapa indikator makro? Nah, kira-kira jawabannya apa? Mari kita bahas ya. Jangan lupa di like teman-teman ya agar bermanfaat. Nah, berdasarkan pembahasannya, lulusan sekolah ataupun madrasah ya yang berkualitas menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas ya akan memiliki 9 indikator makro. Nah, yang 9 itu apa saja? Yang pertama adalah beriman, bertakwa, berilmu, bertanggung jawab, sehat, cakap, kreatif, mandiri, dan demokratis. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang C ya. Jawabannya adalah yang C. Kita lanjut soal nomor 46. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan hal-hal berikut kecuali. Nah, kira-kira yang mana ya? Apakah A. Peningkatan akhlak mulia, B. Peningkatan kualitas tempat belajar, C. Dinamika perkembangan global, D. Peningkatan potensi peserta didik, atau KE. Tuntutan dunia kerja. Nah, teman-teman silahkan diperhatikan ya, karena takutnya nanti soalnya muncul di soal pretest. Kita lihat pembahasannya. Jadi, teman-teman, kurikulum itu disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan apa saja. Yang pertama adalah peningkatan iman dan takwa, peningkatan akhlak mulia, peningkatan potensi dan kecerdasan, keragaman potensi daerah dan lingkungan, tuntutan pengembangan daerah dan juga nasional, tuntutan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi, serta dinamika perkembangan global. Nah, di sini kan ada ya persatuan nasional dan juga nilai-nilai kebangsaan. Berarti yang tidak termasuk itu apa? Yaitu yang B, peningkatan kualitas tempat belajar. Nah, ini bukan merupakan hal-hal yang harus diperhatikan karena itu adalah kecualinya. Kita lanjut soal berikutnya, teman-teman diperhatikan ya. Nah, ini juga biasanya ada besar biaya satuan bantuan operasional sekolah yang diterima oleh sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa. Dalam hal ini, ketentuan biaya yang diterima
Untuk sekolah dasar berapa? Ini menyangkut dana BOS ya. Kira-kira berapa nih untuk SD ataupun MI gitu kan? Apakah yang A 710.000, B 580, C 670, D 650 atau KE 740.000 ya per tahun. Nah, kita lihat pembahasannya teman-teman ya. Jadi ini merupakan ketentuan biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah. Nah, untuk SD, MI dan juga SDLB itu 580.000 per siswa. Jadi jawabannya adalah yang B. Sedangkan untuk SMP beda lagi ya. Di situ ada 710.000 per siswa per tahun. Oke, teman-teman, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 48. Agar peserta didik bereaksi terhadap materi yang kita berikan, maka gambar yang akan digunakan sebagai media pembelajaran dalam proses belajar SR. Nah, harus gimana gitu kan? Apakah A berwarna gelap, B seminimal mungkin, C berwarna-warni, D semaksimal mungkin, atau KE berwarna cerah. Oke, mari kita bahas. Jangan lupa di like, di share, dan juga komen ya teman-teman. Nah, SR itu apa? SR itu singkatan ya, proses pembelajaran stimulus dan respon. Adalah upaya untuk membentuk hubungan stimulus dan juga respon antar siswa dan guru tentunya ya, agar stimulus dan responnya itu sebanyak-banyaknya. Maka dalam proses belajar haruslah semaksimal mungkin. Jadi jawabannya adalah yang mana? Semaksimal mungkin, yaitu yang D ya. Jadi tadi proses belajar SR itu adalah stimulus dan respon. Guru memberikan stimulus, siswa merespon ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjut nomor 49. Jangan lupa untuk di like, di share ya. Dalam menerapkan strategi pembelajaran berbasis multiple intelligency, ada langkah-langkah yang dapat digunakan. Nah, langkah-langkahnya apa saja? Apakah yang A membuat kebijakan baru mengenai strategi pembelajaran, B mengkaji kembali apa yang telah dipelajari oleh peserta didik, C memberdayakan semua intelijensi yang dimiliki peserta didik, D menyediakan fasilitas yang lengkap untuk semua jenis kecerdasan, E memberikan fasilitas sederhana sebagai penunjang kecerdasan peserta didik. Nah, kira-kira jawabannya yang mana? Ini adalah pembahasannya. Sekali lagi jangan lupa di like, di share, dan juga di komen agar bermanfaat ya. Jadi strategi pembelajaran yang termasuk berbasis multiple intelligency, nah, ya merupakan suatu upaya untuk mengoptimalkan berbagai intelijensi. Jadi berbagai intelijensi itu diusahakan dioptimalkan yang dimiliki oleh setiap siswa, dan juga memacu kecerdasan yang dominan pada diri siswa itu. Kira-kira yang dominannya apa gitu ya, dipacu untuk apa? Untuk seoptimal mungkin dengan memberdayakan semua intelijensi yang dimiliki oleh peserta didik. Jadi jawabannya yang mana? Ya, memberdayakan semua. Jadi jawabannya adalah yang C. Kenapa? Karena ini kan menyangkut dengan strategi pembelajaran multiple intelligency. Ya, jadi jawabannya tadi memberdayakan semua intelijensi yang dimiliki peserta didik. Oke teman-teman, itu soal yang kita bahas ya. Saya doakan teman-teman lulus ya. Jangan lupa di like, di share, dan juga di komen.